Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2200, Memotong Kayu Bakar. Angin menderu dan air menjadi dingin, prajurit pemberani tidak akan pernah kembali. Berita tentang Ye Yuan yang bergegas ke Black Flame sendirian untuk menyelamatkan kekasihnya menyebar seperti api. Monster seperti Ye Yuan secara alami membangkitkan perhatian berbagai kekuatan utama yang memasuki Gua Black Flame. Oleh karena itu, mereka bertanya tentang asal-usul Ye Yuan satu demi satu. Tidak ada dinding tanpa celah di dunia ini. Ye Yuan sudah lama menyatakan identitasnya ketika dia memasuki Bodhidharma Maple jatuh. Itu secara alami tidak bisa disembunyikan. Hanya pada saat ini semua orang tiba-tiba terbangun. Ternyata ini adalah sage kedua yang memunculkan banyak diskusi beberapa tahun yang lalu. Di luar keterkejutan, semua orang juga bersimpati tanpa henti. Advertisement. Bakat luar biasa seperti itu benar-benar jatuh di Gua Black Flame begitu saja. Itu benar-benar menyedihkan. Gua Black Flame benar-benar runtuh. Pintu masuk gua menghilang. Ruang pulih seperti semula. Sungai Angry Nether mengalir tanpa henti sekali lagi. Semua orang tahu bahwa Ye Yuan kemungkinan besar mati di dalam. Satu-satunya hal yang misterius adalah saat lorong itu runtuh, seberkas cahaya keemasan melintas dan menghilang. Pada awalnya, ada juga orang yang menebak apakah cahaya keemasan ini terkait dengan Ye Yuan atau tidak. Namun seiring berjalannya waktu, tidak ada yang melihat Ye Yuan lagi. Keraguan semua orang juga secara bertahap menguap ke udara tipis. Karena pelayan sage kedua masih berada di Bodhidharma Maple jatuh. Sejak saat itu, Ye Yuan tidak pernah datang untuk melihat Lu Er sebelumnya. Di Sunset Peak, Lu Er diam-diam menangis ketika dia berkata, "Tuan muda, mereka semua mengatakan bahwa Anda mati, tetapi saya tidak percaya. Bahkan jika aku berjalan ke ujung dunia, aku juga harus menemukanmu." Dalam sekejap, itu sudah 3 tahun. Advertisement. Lebih dari 100.000 mil jauhnya dari Cloud River Country, ada tempat bernama Jingning Mountain. Matahari terbit dari gunung timur, matahari terbenam melewati puncak gunung, menerangi sebuah desa kecil yang damai. Di dalam desa, ada asap mengepul dari setiap cerobong asap dapur di sana, menandakan orang-orang bangun saat matahari terbit. Mereka yang tinggal di desa adalah sekelompok manusia. Seorang pemuda yang kuat berkata dengan tidak senang, "Dumbo, pergi dan potong semua kayu bakar ini. Desa Chen kami tidak membesarkan orang yang menganggur." Berdiri di hadapannya adalah seorang pria muda mengenakan kain kasar, wajahnya tanpa corak apapun. Dumbo tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan datang ke samping tumpukan kayu bakar, dan mulai memotong kayu bakar. Memotong, memotong, memotong. Satu demi satu pohon ek putih terhampar rapi di samping Ye Yuan, perlahan-lahan menumpuk lebih tinggi. Pria muda yang kuat itu memiliki tampilan yang tercengang. Mengikuti itu adalah kesuraman di seluruh wajahnya. Ek putih mudah terbakar dan suhunya tinggi. Itu adalah bahan bakar yang sangat baik untuk dibakar. Advertisement. Tapi itu sangat sulit. Pemburu terkuat di desa juga membutuhkan 3 hingga 4 ayunan sebelum mereka bisa membelahnya. Memotong kayu bakar sebenarnya adalah pekerjaan yang berat. Ayong membuatnya memotong kayu bakar sebenarnya dengan sengaja mempersulitnya. Tapi orang ini sebenarnya membelah mereka dengan 1 ayunan. Selain itu, potongannya sangat halus. Seolah-olah mereka telah diamplas sebelumnya. Aneh. Itu aneh. Anak ini jelas terlihat seperti setengah mati, jadi bagaimana dia memiliki begitu banyak kekuatan? Seorang gadis berlari dengan marah dan menarik Dumbo ke belakangnya, dan berteriak pada pemuda tegap itu, "Ayong, kamu menindas Aning lagi." Ketika pemuda tegap melihat situasi, dia langsung terbakar cemburu. Asiu adalah gadis tercantik di desa Chen, sementara dia adalah pemburu paling menjanjikan di desa Chen. Dia dan Asiu adalah teman masa kecil, keduanya masih muda dan polos. Mereka adalah pasangan yang polos dan murni di mata semua orang. Saat mereka tumbuh dewasa, Ayong diam-diam jatuh cinta pada Asiu dan memandangnya sebagai potongan daging eksklusifnya. Pada saat yang sama, dia juga sangat pekerja keras, berusaha untuk menjadi pemburu yang paling menonjol di desa-desa sekitar. Sepertinya kesuksesan akan datang ketika kondisinya sudah matang. Sampai Dumbo ini muncul, semuanya terbalik. Asiu dan kakek menjemput Dumbo di tepi sungai. Ketika dia baru saja dibawa kembali, Dumbo berlumuran darah dan sudah tidak berbeda dengan orang mati. Semua orang berpikir bahwa dia pasti sudah mati.
Tetapi siapa yang tahu bahwa dia benar-benar dengan paksa menggantung di sana dengan satu napas dan tidak mati. Asiu baik hati, sangat memperhatikan Dumbo setiap hari. Baru 2 hari yang lalu, Dumbo akhirnya bisa turun dari ranjang dan berjalan. Tapi 3 hari ini, Asiu jelas jauh berbeda dari Ayong. Itu wajar karena Dumbo. Kecemburuan terbakar, jadi Ayong suka mencari masalah beberapa hari ini. Aku tidak menggertaknya. Tidak ada laki-laki di desa yang bermalas-malasan, karena Dumbo baik-baik saja, dia secara alami harus bekerja, kata Ayong. Asiu berkata, tubuhnya belum sepenuhnya pulih dan masih sangat lemah. Dia tidak cocok untuk bekerja. Juga, dia hanya kehilangan ingatannya dan tidak bodoh. Kamu tidak boleh memanggilnya bodoh. Orang yang aneh keluar dari mulut Asiu dan Dumbo keluar dari mulut Ayong secara alami adalah Ye Yuan yang menderita luka serius dalam pertempuran Black Flame. Ye Yuan saat ini tidak ingat apa-apa. Jadi kakek Asiu menamai Ye Yuan sebagai Chen Ning. Oleh karena itu, Asiu biasanya memanggil Ye Yuan sebagai Aning. Tapi aura Ye Yuan saat ini lemah. Esensi surgawinya runtuh dan menghilang, dan dia bahkan kehilangan ingatannya dan tidak berbeda dengan manusia fana. Pertempuran dengan Nine Origin, pertempuran dua orang menghasilkan pusaran energi yang sangat menakutkan. Wilayah Nine Origin sangat jatuh, sementara Ye Yuan secara alami menderita luka yang lebih berat. Dalam pertempuran itu, esensi, energi, dan semangat Ye Yuan hampir runtuh. Masih ada seutas benang dari kematian. Asiu berbalik dan menarik Aning sambil berkata, Aning, ayo pergi. Tapi Ye Yuan tidak pergi dan berkata sambil tersenyum, apa yang Ayong katakan benar. Karena saya adalah bagian dari desa, saya harus melakukan sesuatu untuk desa. 3 tahun ini, Asiu dan kakek, serta semua orang, merawatku dengan baik. Begitulah cara saya bisa bertahan. Saya merasa tidak enak duduk-duduk tanpa melakukan apa-apa, menunggu mati seperti itu. Saat dia berkata, Ye Yuan berjalan kembali ke samping tumpukan kayu bakar dan terus memotong kayu bakar. Satu ayunan. Ayunan lain. Kapak yang sangat berat itu mirip dengan tanpa bobot di tangan Ye Yuan. Asiu juga membuka mulutnya lebar-lebar, menatap Ye Yuan dengan tatapan heran. Orang ini jelas baru turun dari tempat tidur selama beberapa hari. Jadi bagaimana dia memiliki begitu banyak kekuatan? Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, kayu bakar seukuran bukit itu, semuanya ditebang habis-habisan, dan ditumpuk dengan rapi. Ye Yuan selesai memotong kayu bakar, menoleh, dan menemukan 2 orang dengan mulut terbuka lebar, menatapnya. Dia tidak bisa menahan kebingungan ketika dia berkata, ada apa dengan kalian? Kenapa kamu menggunakan mata seperti ini untuk melihatku? Wajah Ayong jatuh, dan dia berkata, kamu, orang ini, tidak akan berpura-pura selama 3 tahun, kan? Benar, kamu pasti sengaja berpura-pura mati untuk mendekati Asiu. Asiu memberinya tatapan tajam. Ketika dia dan kakek melihat Ye Yuan bahkan tidak memiliki napas, tidak ada titik utuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mungkinkah hal semacam ini dipalsukan? Tapi dia menatap Ye Yuan lagi dan berkata, ini pohon ek putih. Bahkan jika Paman Lai ada di sini, memotong kayu bakar ini seluruhnya juga akan memakan waktu seharian. Anda selesai memotong dalam 1 jam. Apakah menurutmu kita harus terkejut atau tidak? Ye Yuan menggaruk hidungnya dan berkata dengan ragu, begitukah? Tapi saya merasa sangat mudah untuk memotongnya. Hanya ayunan ringan. Saya juga tidak perlu menggunakan banyak kekuatan, dan itu akan terbelah. Petik 2. Kedua orang itu terdiam, menggunakan mata seperti melihat monster untuk menatapnya. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa tubuh fisik Ye Yuan adalah tubuh emas transformasi ke-7 yang sempurna? Jika di masa jayanya, jentikan 1 jari dan seluruh gunung Jingning akan rata dengan tanah. Bahkan jika dia sangat kekurangan energi vital saat ini, memotong kayu bakar masih mudah. Pada saat ini, tiba-tiba ada kebisingan dan kegembiraan di pintu masuk desa. Alis Ayong terangkat dan dia berkata dengan kejutan yang menyenangkan, Ayah, mereka semua kembali. Ayah pasti berburu banyak binatang buas yang keluar kali ini. Asiu, ayo cepat dan lihat. Asiu menarik Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, Aning, mari kita pergi dan melihat juga. Ye Yuan mengangguk dan diseret ke pintu masuk desa. Bab 2201, Rumput Jade Heart. Ayah, Paman Jian, kalian sudah kembali. Ayong menyambut pesta berburu dengan tatapan bangga. Ayahnya, Chen Lai, Patriark Desa Chen,
adalah seorang pemburu kuat yang terkenal hingga kemana-mana. Pada saat ini, beberapa pemburu yang kuat kembali. Mereka semua membawa cukup banyak permainan. Itu secara alami merupakan pengembalian yang terisi penuh lagi. Haha, Yong-er, keberuntungan kali ini cukup bagus. Saya berburu Snow Yade Rubak, kata Chen Lai sambil tertawa lebar. Pada saat ini, semua penduduk desa berkumpul, masing-masing dari mereka berseru dengan kekaguman. Advertisement. Patriark benar-benar mengesankan. Kekuatan Snow Yade Rubak ini hampir mencapai puncak binatang fana. Itu juga hanya selangkah lagi dari menjadi binatang suci, namun itu benar-benar dibunuh olehmu. Dengan ini, desa Chen kami dapat memiliki cukup makanan dan pakaian selama setengah tahun. Mengikuti kebohongan Patriark benar-benar keberuntungan kita. Semua orang memuji dia. Terhadap Chen Lai, mereka mengungkapkan kekaguman dari lubuk hati mereka. Di dunia Heavenspan, manusia yang tinggal di luar kabupaten mungkin menderita serangan binatang buas kapan saja. Seluruh desa yang dihancurkan juga merupakan kejadian biasa. Tapi desa Chen menunjukkan tanda-tanda bergerak menuju kemakmuran di bawah kepemimpinan Patriark Chen Lai. Setidaknya, mereka tidak perlu menjalani hari-hari di mana mereka menyembunyikan diri dari satu tempat ke tempat lain. Kekuatan yang kuat adalah fondasi untuk hidup. Advertisement. Asiu meremas di depan orang-orang. Matanya berbinar saat dia berkata dengan terkejut, Paman Lai, kamu benar-benar terlalu mengesankan, bahkan untuk mengalahkan Snow Yade Rubak. Dalam pandangan saya, Anda mungkin bisa menerobos untuk mencapai Divine Dao suatu hari nanti. Tidakkah menurutmu begitu, Aning? Ye Yuan memiliki pandangan kosong dan mengangguk. Chen Lai menepuk kepala Asiu dan tertawa sambil berkata, gadis bodoh, bagaimana Dao Surgawi bisa begitu mudah dicapai? Saya tahu kekuatan saya, mampu mencapai puncak dunia fana sudah menjadi batasnya. Namun, aku memiliki harapan yang tinggi pada Yong-er. Di sampingnya, Chen Jian juga tersenyum dan berkata, ya, kekuatan Yong-er akan mampu mengejar beberapa dari kita orang tua dalam beberapa tahun. Dia adalah masa depan desa Chen kita. Mendengar pujian dari para tetua, muka malu-malu Chen Yong membawa sedikit keangkuhan, memberi Ye Yuan pandangan yang agak menunjukkan kekuatannya. Ye Yuan menatap kosong lagi dan bingung harus berbuat apa. Chen Lai langsung melemparkan Snow Yade Rubak kepada putranya dan berkata dengan sungguh-sungguh, potong sedikit lagi dan kirimkan ke kakek Yan. Aning, Snow Yade Rubak ini adalah tonik yang bagus. Ini sangat bermanfaat untuk lukamu. Wajah Chen Yong menjadi hitam, langsung merasa kesal. Sementara Ye Yuan tersenyum rendah hati dan berkata, terima kasih, Paman Lai. Semua orang sangat memperhatikan Ye Yuan di desa ini. Meskipun dia kehilangan ingatannya, dia sangat berterima kasih kepada semua orang. Oh, benar, Paman Yan, saya menemukan ini ketika saya memasuki gunung kali ini. Saat dia berkata, Chen Lai dengan hati-hati mengeluarkan sebuah paket dari tasnya. Tindakannya sangat hati-hati, takut merusak barang yang ada di dalam bungkusan itu. Advertisement. Membuka bungkusan itu, gelombang energi spiritual tak terbatas menyebar. Ekspresi Chen Yan berubah dan dia berteriak kaget, obat roh. Obat roh tingkat dewa, rumput jade heart. Meskipun belum sepenuhnya matang, energi spiritual di dalamnya memiliki peluang 10% untuk membiarkanmu menerobos ke alam dewa. Chen Yan adalah orang tua yang menikmati prestise tinggi dan dihormati secara universal di klan. Statusnya bahkan di atas Chen Lai. Karena dia adalah seorang alkemis dunia fana. Oleh karena itu, saat dia melihat obat roh ini, dia mengenalinya. Saat Chen Lai mendengar ini, dia sangat gembira dan berkata dengan gembira, memang benar. Snow Yade Rubak itu menjaga benda ini dan menolak untuk pergi bagaimanapun caranya. Itu memang demi menerobos untuk mencapai Divine Dao. Petik 2. Chen Yan mengangguk dan berkata, itu benar. Jika Snow Yade Rubak ini menelan rumput jade heart yang matang, menerobos ke alam dewa hampir dijamin. Sayang sekali, orang tua ini tidak mampu dan tidak bisa memperbaiki pil jade heart. Jika tidak, Anda menerobos ke alam dewa hampir akan menjadi sesuatu yang dijamin. Memalukan, memalukan. Chen Yan meratap dan menghela nafas, berulang kali mengatakan bahwa itu memalukan. Jelas, dia merasa sangat disayangkan. Jade heart pil adalah pil surgawi. Baginya, itu adalah sesuatu yang bisa dilihat, tetapi tidak bisa disentuh. Tidak membentuk pil dan langsung makan hanya membuang-buang tangkai obat surgawi ini. Tapi Chen Lai acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum,
Paman Yan, kamu tidak perlu seperti ini. Saya berencana untuk menyimpan rumput Jadeheart ini untuk Yong-er. Bakatnya lebih besar dariku. Dia pasti akan mampu menerobos ke alam dewa ketika saatnya tiba. Tapi Chen Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Pada saat Yong-er berkultivasi ke puncak dunia fana, energi spiritual Jadeheart Grace akan hilang lebih dari setengahnya. Pada saat itu juga tidak akan berbeda dari obat roh tingkat fana biasa. Juga tidak ada ide untuk menanamnya. Pemeliharaan obat-obatan roh peringkat surgawi sangat seluk-beluk dan mendalam. Orang tua ini tidak memiliki banyak jaminan untuk dapat mempertahankan energi spiritualnya. Selanjutnya, Luo Sheng akan datang dan mengumpulkan pajak besok. Apa menurutmu dia akan melepaskan obat roh tingkat dewa ini? Dengan ini, ekspresi Chen Lai menjadi jelek. Di samping, ekspresi Chen Yong juga menjadi sangat jelek. Sebuah pembangkit tenaga listrik realem dewa memiliki arti penting bagi sebuah desa. Selama pembangkit tenaga listrik realem dewa muncul di sebuah desa, tingkat kelangsungan hidup mereka akan sangat meningkat dan mereka juga tidak perlu takut invasi binatang buas lagi. Dan desa ini juga akan menjadi desa yang kuat dalam satu pukulan, mendominasi hidup dan mati desa lain. Luo Sheng yang dibicarakan Chen Yan adalah pembangkit tenaga listrik realem dewa. Oleh karena itu, desa Luo juga merupakan desa terkuat dalam radius 10.000 mil, desa-desa lain harus menundukkan kepala dalam kepatuhan. Ini, hanya ada 10% kemungkinan. Itu terlalu boros. Chen Lai berkata dengan muram. Yang lain semua terdiam, sementara Chen Yong memiliki ekspresi mencela diri sendiri, diam-diam membenci bahwa kekuatannya tidak cukup kuat. Tepat pada saat ini, sebuah suara sumbang tiba-tiba terdengar, mengapa tidak, saya mencobanya. Semua orang melihat ke arah Ye Yuan dengan heran, orang yang berbicara justru dia. Chen Yong kebetulan sedang dalam suasana hati yang buruk. Mendengar Ye Yuan berbicara, dia benar-benar meledak. Apa hubungannya denganmu di sini? Apa yang Anda, seorang yang tidak berguna yang bahkan tidak memiliki energi esensi, ingin mencoba? Ini adalah obat roh peringkat kuasi ilahi. Ini bukan untuk Anda mainkan. Chen Yong berteriak pada Ye Yuan. Ye Yuan menyeka ludah di wajahnya dan masih memiliki wajah kosong. Bahkan dia sendiri juga tidak tahu mengapa dia mengatakan hal seperti itu. Saat Asiu mendengar, dia langsung marah dan meletakkan tangannya di pinggulnya dan berkata, untuk apa kamu menjadi galak? Aning juga punya niat baik. Apalagi, kata kakek sebelumnya, Aning pasti orang penting di masa lalu. Bagaimana Anda tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya? Petik 2. Chen Lai tampak sedikit malu ketika dia berkata, Aning, bukan karena Paman Lai tidak mempercayaimu, tapi, kamu bahkan tidak memiliki energi esensi. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, masuk akal. Tetapi di sampingnya, Chen Yan tenggelam dalam pikirannya dan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Aning, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk sukses? Yang lain semua menggunakan tatapan terkejut yang tak tertandingi untuk melihat Chen Yan, tidak mengerti apa yang dia maksud. Metode apa yang bisa dimiliki oleh seorang lumpuh yang bahkan tidak memiliki energi esensi? Ye Yuan terkejut dan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Chen Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu mengapa kamu baru saja mengatakannya? Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, aku juga tidak tahu, itu tidak melewati otakku sebelumnya dan aku tiba-tiba mengatakannya dengan keras. Wajah Chen Yan menunjukkan ekspresi merenung. Akhirnya, tatapannya berubah menjadi niat dan dia menyerahkan Jadeheart Grace kepada Ye Yuan dan berkata, datanglah ke ruang pemurnian pil saya. Apapun yang Anda butuhkan, ambil sendiri. Petik 2. Chen Lai belum mengatakan apa-apa ketika Chen Yong langsung menyeret Snowyade Rubak dan melompat, berkata dengan kaget dan marah, Kakek Yan. Ini adalah obat roh peringkat kuasi ilahi. Bab 2202, Tingkat Dewa. Apa itu? Paman Yan, bukankah ini terlalu gegabah? Chen Lai juga tidak bisa menahan diri untuk tidak angkat bicara. Adapun orang-orang di desa, masing-masing dari mereka mengungkapkan tatapan enggan juga. Tatapan mereka saat melihat Ye Yuan penuh dengan kecurigaan. Lagi pula, apa hak seorang bocah, yang bahkan tidak memiliki energi esensi, harus menguji obat roh tingkat dewa? Seseorang harus tahu, untuk mendapatkan obat-obatan roh tingkat dewa di Gunung Jingning, seseorang bisa datang dengan keberuntungan tetapi tidak dengan mencarinya. Membiarkan seseorang yang kehilangan ingatannya dan tidak memiliki energi esensi mengotak-atiknya, bukankah itu main-main?
Bermain-main dengan santai dan peluang 10% bahkan akan hilang. Advertisement. Bahkan Ye Yuan sendiri juga berkata dengan ragu, Kakek Yan, aku khawatir, ini tidak pantas, kan? Tapi Chen Yan melambaikan tangannya dan berkata, silakan dan coba. Jika benar-benar hilang, orang tua ini, saya, akan memikulnya. Chen Lai, kamu tidak keberatan, kan? Sampah. Tentu saja saya keberatan. Tapi status Paman Yan di desa sangat tinggi, bukan hanya dia yang lebih tua, dia bahkan menyelamatkan banyak orang di desa. Tanpa dia, desa Chen akan lama gagal mempertahankan dirinya sendiri. Baginya, Chen Lai, untuk memiliki segalanya hari ini, Paman Yan juga memberikan kontribusi besar. Chen Lai membuka mulutnya dan berkata dengan senyum pahit, karena Paman Lai telah memutuskan, tentu saja aku tidak keberatan. Chen Yan mengatakan bahwa itu adalah ruang pemurnian pil, tetapi sebenarnya, itu hanya rumah jerami. Apa yang dipengaruhi oleh obat roh peringkat kuasi ilahi adalah hati orang-orang di seluruh desa. Advertisement. Jika 10% harapan yang ditempatkan pada Chen Lai memenangkan taruhan, itu akan menjadi masa depan desa. Tapi sekarang, membiarkan seorang pria yang bahkan tidak memiliki energi esensi bermain dengannya, bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Saat memasuki ruang pemurnian, perasaan yang akrab menghantamnya secara langsung. Seluruh semangat Ye Yuan tampaknya menjadi jauh lebih baik secara tiba-tiba. Chen Yan telah mengamati Ye Yuan selama ini. Melihat adegan ini, dia sendiri juga merasa terinspirasi. Dia memiliki senioritas terbesar di desa ini dan paling tahu. Agar Ye Yuan bisa terluka sampai seperti itu dan masih belum mati, dia sama sekali bukan seniman bela diri dunia fana seperti mereka. Ye Yuan bisa pulih, obatnya sebenarnya tidak banyak berpengaruh. Lebih dari itu adalah kemampuan pemulihan Ye Yuan sendiri. Baru saja, Ye Yuan berkata dengan sangat alami, seperti naluriah. Jadi dia menduga bahwa mungkin Ye Yuan adalah dewa alkimia yang kuat di masa lalu. Karena Ye Yuan secara naluriah mengatakan bahwa dia bisa melakukannya, maka dia mungkin benar-benar punya cara. Chen Yan tahu bahwa metode pembangkit tenaga alkemi God tidak terbayangkan. Itu sama sekali bukan apa yang bisa dibayangkan oleh seorang alkemis dunia fana seperti dia. Advertisement. Semua orang berdiri di luar pintu. Ye Yuan pergi ke ruang pemurnian sendirian, berjalan-jalan, dan berhenti, dengan lembut membelai beberapa obat roh serta beberapa peralatan. Menyentuh hal-hal ini, Ye Yuan memiliki perasaan yang sangat akrab. Keakraban semacam itu seperti naluri tubuhnya. Ye Yuan merasa darahnya terbakar sedikit demi sedikit. Perasaan yang akrab, Ye Yuan bergumam. Tatapan semua orang mengikuti gerakan Ye Yuan, tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Hanya saja dia berjalan-jalan dan tidak memiliki niat untuk mengambil tindakan. Chen Yong mendengus dingin dan berkata dengan sedih, dia hanya berjalan-jalan seperti itu. Langit sudah gelap, saya juga tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Apa yang bisa dia lakukan seperti ini? Iya, kenapa aku merasa anak ini tidak bisa diandalkan sama sekali? Seperti dia berpura-pura misterius. Paman Yan, jangan tertipu oleh bocah ini. Itu adalah obat roh peringkat kuasi ilahi. Cukup banyak penduduk desa yang sangat tidak senang, menggerutu ke arah Chen Yan. Alis Chen Yan berkerut, dan dia berkata dengan raungan rendah, semua tutup mulut untuk orang tua ini. Siapapun yang berani berbicara, keluarlah untukku. Petik 2. Ketika semua orang melihat Chen Yan terbang dari pegangan, masing-masing dari mereka diam seperti jangkrik di musim dingin. Chen Lai awalnya ingin berpadu dalam beberapa kata juga, tetapi melihat Chen Yan berkobar, dia hanya bisa menutup mulutnya dengan bijaksana. Pemalasan Ye Yuan memakan waktu lebih dari 1 jam. Tiba-tiba, langkah kakinya berhenti dan dia mengeluarkan sepotong batu esensi surgawi tingkat rendah dari sebuah kotak yang sangat indah. Wajah semua orang berubah. Anak ini benar-benar tahu apa yang harus diambil. Di tempat seperti desa Chen, sepotong batu esensi surgawi tingkat rendah sangat berharga. Semua barang tersembunyi Chen Yan juga hanya 3 potong. Ini masih dia simpan selama bertahun-tahun dan tidak tahu berapa banyak bahan sebelum menukarnya. Anak ini tidak sopan. Ye Yuan mengambil batu esensi surgawi dan mendorong barang-barang di atas meja, memperlihatkan area kosong yang besar. Kemudian, penanya bergerak seperti terbang, menggunakan batu esensi surgawi dan mulai menggambar di atas meja. Semua orang memiliki wajah tercengang, hanya mata Chen Yan yang menjadi semakin cerah. Ye Yuan menggambarkan formasi susunan.
Dia tidak bisa memahami formasi susunan ini sama sekali, sangat mendalam. Ini sama sekali bukan standar yang bisa dimiliki oleh Dewa Alkimia Bintang 1. Chen Yan berteriak di dalam hatinya. Hanya dalam beberapa napas, Ye Yuan dengan santai menggambar sebuah desain. Kemudian, dia berjalan ke rak obat di sana dengan cepat dan dengan santai mengambil beberapa obat roh. Dia melemparkan mereka ke dalam formasi arai bersama dengan Jadeheart Grass. Mata orang ini benar-benar tertutup. Dia juga terlalu santai, kan? Apakah ada obat pemurnian seperti ini? Ini membuang-buang obat roh, kan? Anda lihat, memang tidak ada reaksi. Petik 2. Semua desa menunjukkan ekspresi marah karena mereka menemukan bahwa Ye Yuan benar-benar menutup matanya selama proses berlangsung. Meskipun mereka tidak dapat memahami formasi susunan, sikap Ye Yuan juga terlalu santai. Dan formasi susunan yang ditarik Ye Yuan memang tidak memiliki aktivitas apapun. Apa yang kalian semua mengerti? Aning telah mengubah semua kemampuannya menjadi insting. Dia tidak perlu melihat sama sekali, dan dia tidak perlu mengukur. Semua tutup mulut untukku dan perhatikan baik-baik. Chen Yan tiba-tiba berteriak dengan dingin. Semua orang tidak berani mengatakannya lagi. 1 nafas. 2 napas. 3 napas. Berbisik. Formasi susunan tiba-tiba menyala, gelombang energi spiritual yang tebal mengalir ke ruang pemurnian dengan gila-gilaan. Formasi susunan ini juga memiliki efek mengumpulkan semangat. Bahkan Ye Yuan sendiri juga tercengang oleh pemandangan ajaib ini. Dia melihat tangannya, ekspresi tidak percaya. Ini dilakukan olehnya. Setelah beberapa napas, cahaya memudar. 4 pil obat tergeletak di atas meja dengan tenang. Mata semua orang menjadi piring lebar, mulut terbuka lebar, wajah mereka penuh kejutan. Terutama Chen Yong, dia sebelumnya membuat sedikit komentar yang meremehkan. Pada saat ini, Ye Yuan benar-benar menyempurnakan pil obat. Dengan metode yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Menggunakan batu esensi surgawi dan dengan santai menggambar sedikit, dan seseorang dapat memperbaiki pil obat. Metode semacam ini, dia tidak pernah memikirkan sebelumnya bahkan dalam mimpinya. Mata Chen Yan bersinar dengan cahaya cemerlang, sorot matanya ingin menelan Ye Yuan utuh. Dia gemetar saat dia berjalan di depan meja. Dengan hati-hati memegang pil obat, dia berkata dengan gelisah, itu benar. Betul sekali. Ini adalah pil Jadeheart. Persis sama seperti di catatan. Formasi susunan pengumpul roh itu barusan dengan paksa menaikkan obat roh peringkat kuasi ilahi menjadi obat roh peringkat dewa dan memurnikan pil Jadeheart. Tidak? Tunggu, ini bukan pil Jadeheart biasa. B. Mungkinkah ini pil Jadeheart tingkat dewa? Apa? Pil Jadeheart tingkat dewa? Ini? Bagaimana mungkin? Ya dewa, pil Jadeheart tingkat dewa, aku tidak salah dengar, kan? Mungkinkah Aning benar-benar dewa alkimia yang legendaris? Tak seorang pun di seluruh desa pernah melihat di hadapan dewa alkimia, apalagi berbicara tentang pil surgawi peringkat surgawi. Bahkan Chen Yan hanya memperhatikan sesuatu dan berspekulasi. Ye Yuan memiliki pandangan kosong saat dia berkata, pil Jadeheart tingkat dewa. Apa itu? Chen Yan tidak bisa menahan tersedak ketika mendengar itu dan hampir menjatuhkan pil obat ke tanah. Desa-desa juga hampir secara kolektif jatuh ke tanah. Orang ini bahkan tidak tahu apa itu pil surgawi tingkat dewa, namun dia memurnikan 4 pil surgawi tingkat dewa sekaligus. Bab 2203, saya merasa Anda akan kewalahan olehnya. Pil Jadeheart tingkat dewa hanyalah pil obat seperti dewa. Selama ada 1 pil ini, Paman Lai Anda akan dapat 100% melangkah ke alam dewa yang bahkan diimpikan. 4 pil Jadeheart tingkat dewa setara dengan 4 pembangkit tenaga listrik peringkat surgawi. Petik 2. Chen Yan terlihat gelisah, bahkan sudah mencapai titik fanatisme. Dia sekarang sangat yakin bahwa desa Chen mengambil harta karun. Sebelum sesuatu terjadi pada Aning, dia benar-benar dewa alkimia bintang 2. Tidak, itu bintang 3. Pasti dewa alkimia bintang 3. Advertisement. Adapun dewa alkimia bintang 4 yang lebih kuat, yang sudah melampaui ruang lingkup pemahaman Chen Yan. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk memikirkannya. Bahkan jika dia memeras otaknya, dia juga tidak akan bisa membayangkan penguasa tertinggi alkimia yang kuat seperti apa itu. Ye Yuan menggaruk kepalanya dan berkata, sepertinya aku bukan sampah yang baik untuk apa-apa. Chen Yan tertawa keras dan berkata, sampah. Orang tua ini tidak pernah menganggapmu sebagai sampah. Sejak saat itu aku menyelamatkanmu,
aku tahu bahwa kamu sama sekali tidak pantas berada di kolam yang dangkal. Di samping, Asiu menatap Ye Yuan, mengedipkan matanya dan berkata dengan tatapan mengidolakan, "Hehe, aku mengatakannya sebelumnya, Aning jelas bukan orang biasa." Desa-desa masih di tengah-tengah keterkejutan, mereka tercengang konyol oleh 4 pembangkit tenaga listrik peringkat surgawi, Chen Yan. Ya dewa, 4 pembangkit tenaga listrik peringkat surgawi. Aku tidak salah dengar, kan? Kalau begitu, bukankah desa Chen kita akan menjadi desa terkuat dalam radius 10.000 mil? Aning ini benar-benar tidak bisa dinilai dari penampilannya. Aku tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah dewa alkimia yang bersembunyi. Advertisement. Pada saat ini, bagaimana mungkin penduduk desa masih mengingat ejekan dari sebelumnya? Beberapa kata, 4 pembangkit tenaga listrik peringkat surgawi, tampaknya memiliki kekuatan magis, membuat semua orang segera mengubah nada mereka. Pembangkit tenaga listrik Realm Divine adalah dunia yang dirindukan oleh setiap pemburu di desa. Tetapi sampai hari ini, pembangkit tenaga listrik peringkat surgawi belum pernah muncul di desa sebelumnya. Bagi manusia, mengambil langkah ini terlalu sulit. Itu tidak bisa diwujudkan sepanjang hidup mereka juga. Tapi Ye Yuan dengan santai menggambar dengan tangannya dan mengeluarkan 4 pembangkit tenaga listrik peringkat dewa, betapa hebatnya ini. Chen Yong sangat malu di satu sisi. Melihat penampilan Asiu yang tergila-gila, tong cuka di hatinya langsung terguling lagi. Apa yang mengesankan tentang itu? Saya juga bisa berkultivasi ke alam dewa dengan berkultivasi sendiri. Dia berpikir begitu di dalam hatinya, tetapi matanya masih melayang ke arah Pil Jadeheart tanpa melakukan perlawanan. Adapun Chen Lai dan Chen Jian, mata mereka tidak pernah meninggalkan Pil Jadeheart sebelumnya. Tubuh mereka bahkan gelisah sampai bergetar. Itu adalah alam dewa. Advertisement. Chen Yan pada akhirnya berpengalaman dengan usia dan merupakan orang pertama yang pulih dari keterkejutannya. Dia batuk kering 2 kali dan memanggil jiwa semua orang kembali, dan perlahan berkata, Chen Lai, Chen Jian, kalian berdua masing-masing mendapatkan Pil Jadeheart tingkat dewa dan segera memasuki pengasingan tertutup. Kamu harus menerobos ke alam dewa sebelum besok. Ya, Paman Yan. Kedua orang itu sangat gembira dan dengan hati-hati menerima pil obat dari tangan Chen Yan, dan mereka pergi dengan langkah besar. Chen Yan dengan hati-hati menyingkirkan 2 pil Jadeheart yang tersisa dan berkata kepada Chen Yong dan Asiu, Ayong, Asiu, 2 pil obat ini disimpan untukmu. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda harus berkultivasi dengan rajin dan mencapai puncak dunia fana sesegera mungkin. Ayong akhirnya menghela nafas dan berkata dengan kepalan tangan, ya, kakek Yan. Ketika dia mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam mengintip Ye Yuan dan menemukan bahwa pihak lain tenggelam dalam pikirannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, orang ini tidak menawar sesuatu. Kalau tidak, jika dia mengejek beberapa kata, wajahnya tidak akan kemana-mana. Apalagi itu di depan Asiu. Kakek, ini tidak jauh. Pil obat disempurnakan oleh Aning. Mengapa tidak satu yang tersisa untuknya? Asiu berkata dengan sedih. Chen Yan tersenyum pahit dan berkata, kakek tidak mengambil keuntungan dari Aning, tetapi bahkan jika pil obat ini dikonsumsi olehnya, itu juga tidak akan berguna sedikitpun. Asiu bingung dan bertanya, ini adalah pil surgawi. Bagaimana itu mungkin? Chen Yan berkata, Aning menderita luka berat. Energi spiritual tidak dapat disimpan dalam tubuhnya sama sekali. Bahkan jika dia memakan obat roh ini, pada akhirnya juga akan sia-sia. Asiu masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dia mendengar Ye Yuan tersenyum dan berkata, Asiu, kau dan kakek Yan yang menyelamatkanku. Anda mengambil pil obat ini seharusnya juga. Mungkin aku bisa memperbaiki pil obat yang lebih luar biasa di masa depan. Saat kata-kata ini keluar, kedua mata Chen Yan bersinar. Kebaikan. Mengapa saya tidak memikirkan ini? Setelah Chen Lai dan Chen Jian menerobos ke alam dewa, mendapatkan obat-obatan roh peringkat surgawi akan menjadi jauh lebih mudah. Pada waktu itu, berpikir sampai di sini, Chen Yan hampir kehilangan kendali atas demam di hatinya. Mungkin dia memiliki harapan untuk menembus alam dewa juga. Paman Yan, semuanya buruk. Luo Seng membawa orang-orang desa Luo dan datang untuk mengumpulkan pajak terlebih dahulu. Semua orang saat ini tenggelam dalam fantasi mereka ketika seseorang tiba-tiba datang untuk melaporkan, menghancurkan semua fantasi menjadi berkeping-keping sekaligus. Tidak ada yang mengira Luo Seng benar-benar datang begitu cepat.
Chen Lai dan Chen Jian dua orang pasti sudah dalam pengasingan tertutup sekarang dan tidak dapat diganggu. Jika Luo Sheng menemukan bahwa jadi Heart Pills, desa Chen kemungkinan akan menghadapi bencana besar. Di wilayah kabupaten ini, tidak ada keadilan untuk dibicarakan. Tinju siapapun yang lebih besar, siapapun hukumnya. Luo Sheng adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik realem dewa dalam radius 10.000 mil, kata-katanya adalah dekret kekaisaran. Lebih jauh lagi, sangat tidak mungkin bagi Luo Sheng untuk secara pasif menyaksikan desa Chen tumbuh. Wajah Chen Yan jatuh dan dia berkata, semuanya, ikuti aku. Soal jadi Heart Pills benar-benar tidak bisa diungkapkan. Masing-masing dari Anda menyingkirkan ekspresi Anda dan berpura-pura seperti tidak ada apa-apa. Setelah petunjuk sekecil apapun diungkapkan, semua orang harus mati, mengerti. Petik 2. Wajah semua orang berubah keras, menganggukkan kepala mereka satu demi satu. Chen Yan mengusir penduduk desa, menemukan area tersembunyi, dan menyingkirkan 2 pil jadi Heart sebelum mengikuti. Chen Yan memimpin semua orang keluar dari desa. Mereka melihat seorang pria parubaya berbaju brokat di seberang mereka memiliki kecakapan bela diri yang tak tertandingi. Sebuah kontingen besar pasukan dibawa di belakangnya, para prajuritnya kuat dan kuda-kudanya kokoh. Hanya pembangkit tenaga listrik dunia fana penyelesaian besar yang lebih dari 10 orang. Chen Yan tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung berlutut ke arah Luo Sheng yang sedang menunggang kuda. Chen Yan dari desa Chen, memimpin penduduk desa untuk memberikan salam kepada makhluk suci, Tuan Luo. Dengan dia berlutut, sisanya berlutut satu demi satu dan berseru, memberikan salam kepada makhluk surgawi Lord Luo. Di mata alam fana ini, alam dewa adalah keberadaan yang tak terkalahkan, disapa dengan hormat sebagai makhluk surgawi. Dan di mata Luo Sheng, semua penduduk desa ini adalah semut. Melihatnya, mereka harus berlutut. Jika tidak, itu adalah kematian. Tiba-tiba, alis Luo Sheng berkerut, dan dia berkata dengan mendengus dingin, "Wah, siapa kamu? Mengapa kamu tidak berlutut melihat dewa ini?" Chen Yan berbalik dan menemukan bahwa Ye Yuan saat ini berdiri di sana dengan alis berkerut, tenggelam dalam pikirannya, dan tidak bisa menahan rasa takutnya. Bagaimana anak ini bisa menjadi bodoh pada saat kritis? Ketika Ye Yuan melihat semua orang berlutut, alisnya menyatu secara naluriah. Tidak tahu mengapa, dia tidak ingin berlutut ke arah orang ini. Memikirkan ingin berlutut, setiap pori di tubuh Ye Yuan menolak. Ini adalah kebanggaan yang berasal dari tulangnya, bahkan jika dia kehilangan ingatannya, dia juga tidak bisa dihapus. Seorang groto mendalam belaka, baru saja memasuki Divine Dao, kualifikasi apa yang dia miliki untuk membuat sage kedua yang ditinggikan berlutut. Sage kedua yang agung, itulah sosok yang berdiri di puncak dunia Heavenspan ini. Bisakah dia, Luo Sheng, menerima berlutut dari sage kedua? Ye Yuan tenggelam dalam pikirannya saat dia melihat Luo Sheng. Tiba-tiba, dia berkata dengan wajah serius, aku merasa kamu akan kewalahan karenanya. Bab 2204, semudah meniup debu. Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah drastis. Kepala Chen Yan berdengung dan hampir meledak. Mengapa bocah ini tidak tahu cara yang tepat untuk bertindak pada saat seperti ini? Selama dia bertahan sampai Chen Lai mereka semua menerobos, dengan dua alam dewa yang perkasa di sini, apakah mereka masih perlu takut pada Luo Sheng? Aning, cepat berlutut. Prestise makhluk surgawi tidak bisa dihina. Chen Yan berkata dengan tangisan rendah. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dengan sangat serius dan berkata, Kakek Yan, aku sudah mempertimbangkannya dengan sangat serius. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Advertisement. Hahaha. Luo Sheng tertawa terbahak-bahak dan menunjuk Ye Yuan dan berkata, sampah yang bahkan tidak memiliki energi esensi sebenarnya mengatakan bahwa dewa ini tidak dapat menangani berlutut darimu. Jika aku memaksamu untuk bersujud hari ini. Ye Yuan memikirkannya dan berkata lagi dengan tatapan serius, aku tidak akan bersujud bahkan jika aku mati. Luo Sheng sedikit mengangguk dan berkata kepada bawahan di sampingnya, pergi, buat dia berlutut. Jika dia tidak berlutut, pukullah sampai dia berlutut. Ekspresi Chen Yan sangat berubah dan dia ingin bangun, tapi kemudian dia mendengar Luo Sheng berkata dengan suara serius, tidak ada yang boleh bergerak. Siapapun yang bergerak, mati. Petik 2. Semua orang diam seperti jangkrik di musim dingin, bagaimana mungkin mereka masih berani bergerak? Mereka tidak mengerti mengapa Ye Yuan begitu keras kepala. Hanya membuat penghormatan, seseorang tidak akan mati.
Bawahan itu terlihat senang saat dia menyombongkan diri di depan Ye Yuan. Pada saat ini, Asiu tiba-tiba berdiri. Memblokir di depan Ye Yuan, dia berkata dengan tatapan keras kepala, kamu tidak diizinkan menyentuhnya. Advertisement. Pak, semua orang tidak bereaksi dan Asiu sudah dipukul terbang oleh bawahannya dengan satu tamparan. Makhluk surgawi mengatakan bahwa siapapun yang bergerak mati, apakah kamu tuli? Saat dia berkata, bawahan itu mengeluarkan pedang di pinggangnya dan menebas ke arah Asiu tanpa ragu sedikitpun. Asiu, wajah Chen Yan berubah liar, tapi sudah terlambat untuk ingin menghentikannya. Ekspresi Ye Yuan juga sangat berubah dan menerkam ke arah Asiu tanpa berpikir, menggunakan tubuhnya untuk melindunginya di bawahnya. Mendering, pedang ini mendarat di tubuh Ye Yuan tanpa ragu sedikitpun dan mengeluarkan suara benturan logam. Wajah penduduk desa berubah lagi dan lagi. Mereka pertama-tama berteriak kaget, semua berpikir bahwa Ye Yuan pasti sudah mati. Tapi Ye Yuan tidak mati. Pedang, hancur. Advertisement. Ya, benar-benar dan benar-benar hancur. Aduh, tangan saya. Bawahan itu mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Pedang yang hanya tersisa gagangnya jatuh ke tanah, anyaman di antara ibu jari dan jari telunjuknya disetrum hingga darah segar menyembur deras. Semua orang memiliki wajah tercengang. Orang yang diretas baik-baik saja, sedangkan orang yang diretas dimutilasi dengan buruk. Apa yang terjadi? Mungkinkah tubuh Aning sekuat dan sekuat baja? Orang ini benar-benar aneh. Dengan santai menyempurnakan pil surgawi tingkat dewa, dan tahan terhadap pedang dan tombak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ternyata bahkan setelah kehilangan ingatan seseorang, orang itu masih bisa sangat tangguh. Hanya tatapan Chen Yong yang berkedip, menghubungkannya dengan kemudahan Ye Yuan saat memotong kayu bakar di benaknya. Mungkinkah orang ini adalah seniman bela diri penyempurnaan tubuh di masa lalu? Sekarang, dia agak percaya kata-kata kakek Yan. Asal-usul Ye Yuan sepertinya tidak sederhana. Kedua mata Luo Seng menyipit dan dia berkata dengan suara serius, tidak heran kamu begitu sombong. Ternyata Anda adalah seniman bela diri penyempurnaan tubuh. Namun, di depan kekuatan alam dewa, semuanya melayang di atas awan. Itu hanya untuk melihatnya melompat. Kekuatan yang bisa menggulingkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan membubung ke langit. Wajah para penduduk desa menjadi pucat pasi, tercengang oleh kekuatan ini. Ini adalah kekuatan alam dewa. Kekuatan semacam ini menghancurkan segalanya. Mati. Luo Seng tiba di depan Ye Yuan dengan lompatan dan berencana membunuh Ye Yuan dengan telapak tangan. Menghadapi kekuatan ini, kulit Ye Yuan juga berubah pucat pasi. Dia ingin menghindari telapak tangan ini, tetapi begitu dia mengelak, Asiu pasti akan mati. Tak berdaya, dia hanya bisa dengan kuat menahan telapak tangan ini. Bang! Buk! 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 Luo Seng mundur beberapa lusin langkah berturut-turut sebelum nyaris berhasil menstabilkan sosoknya. Dia menatap Ye Yuan dengan ekspresi heran. Pendaratan telapak tangan ini, Ye Yuan benar-benar tidak terluka, sementara telapak tangannya sendiri sudah tidak bisa terangkat lagi. Bagaimana tubuh orang ini bisa begitu tangguh? Penduduk desa memiliki wajah kosong, menatap Ye Yuan dengan keterkejutan yang luar biasa. Bukankah alam dewa adalah eksistensi yang tak terkalahkan? Mengapa ketika menghadapi Aning yang begitu lemah, dia bahkan tidak bisa melukai sehelai rambut pun? Wajah Luo Seng jatuh dan dia menjadi marah karena malu dan berkata, bocah, anggap dirimu kejam. Namun, saya ingin melihat berapa banyak orang yang dapat Anda lindungi. Bunuh untukku. Tidak ada yang tersisa. Partai Luo Seng sangat kuat, jauh dari apa yang bisa disaingi oleh desa Chen. Apalagi bahkan ada Luo Seng, pembangkit tenaga listrik realem dewa ini. Sedikit kekejaman melintas di mata Luo Seng, dan dia berkata kepada Chen Yan dengan suara dingin, hal tua, berani menentang perintah dewa ini, mencari kematian. Berhenti. Namun, tepat pada saat ini, dua aura kuat melonjak ke langit, tiba di depan semua orang dalam sekejap. Kepala keluarga, Ajian. Ketika penduduk desa melihat dua orang ini, masing-masing dari mereka entah kenapa terbangun. Sementara Chen Yan memiliki ekspresi heran di wajahnya saat dia berkata dengan kaget, kamu, bagaimana kalian menerobos begitu cepat? Chen Lai tersenyum pahit dan berkata, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Setelah menelan pil obat, ranah saya mencapai penyelesaian besar, lalu saya menerobos ke alam mendalam gua tanpa hambatan sedikit pun, tidak membutuhkan usaha sedikit pun sama sekali. Chen Jian juga terlihat heran saat dia berkata, aku juga. Selain itu,
Ini masih baru permulaan. Ranahku melonjak gila-gilaan, menerobos sampai ke alam mendalam gua tahap akhir sebelum stabil. Petik 2. Chen Lai menganggukkan kepalanya dan berkata, aku juga. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa meskipun saya menerobos ke alam mendalam gua tahap akhir, wilayah saya sangat kokoh, tanpa tanda-tanda ketidakstabilan sedikit pun. Petik 2. Alam Chen Lai dan Chen Jian saat ini bukanlah alam mendalam gua tahap awal, tetapi itu adalah alam mendalam gua tahap akhir. Ketika Luo Sheng melihat dua orang ini, wajahnya langsung pucat pasi, shock di wajahnya. Dia marah dari pikirannya oleh Ye Yuan sekarang dan tidak mendeteksi bahwa kedua orang ini tidak ada untuk beberapa waktu. Siapa yang mengira bahwa dalam sekejap mata, Chen Lai dan Chen Jian, dua orang ini, sebenarnya secara langsung menerobos ke alam mendalam gua tahap akhir. Sementara itu, dia baru saja berada di alam mendalam groto tahap awal. Chen Lai dua orang bisa menginjak-injaknya sampai mati dengan satu kaki. Tetapi saat ini, sudah tidak ada orang yang akan pergi dan memperhatikannya. Semua orang melemparkan tatapan kaget ke arah Ye Yuan sekali lagi. Pil obat macam apa yang disempurnakan orang ini? Bahkan Chen Yan juga berantakan kali ini. Dia belum pernah mendengar sebelumnya bahwa pil surgawi tingkat dewa dapat membuat manusia fana langsung menerobos ke alam mendalam groto tahap akhir. Hal semacam ini benar-benar fantastis. Pil obat tingkat dewa sudah menjadi batas dari apa yang dia pahami. Adapun roh ungu apapun, roh hampa, dengan statusnya, dia tidak dapat melakukan kontak dengan mereka sama sekali. Tentu saja, jika dia melakukan kontak dengan mereka, dia hanya akan lebih terkejut. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Jadeheart Pills yang Ye Yuan dengan santainya telah mencapai puncak tingkat dewa roh yang luas. Meskipun Ye Yuan masih dalam keadaan amnesia saat ini, keterampilan pemurnian pilnya praktis membanjiri setiap sel di tubuhnya. Menyempurnakan pil surgawi peringkat 1 hanyalah menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk, menyia-nyiakan bakatnya untuk pekerjaan kecil. Baiklah. Bicara tentang masalah Aning sesudahnya. Kita harus menangani masalah ini terlebih dahulu. Chen Yan menyesuaikan tenggorokannya yang kering dan berkata. Chen Lai sedikit mengangguk dan melihat ke arah Luo Shen, wajahnya penuh dengan niat membunuh. Gedebuk. Luo Sheng langsung berlutut tanpa sepatah kata pun dan menangis. T2 Tuan, yang rendahan ini memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Saya mohon Anda untuk menyelamatkan hidup saya. Mulai hari ini dan seterusnya, Desa Luo akan mengikuti jejak Desa Chen. Oh, benar, yang rendahan ini mengumpulkan beberapa barang bagus beberapa tahun ini. Saya bersedia menawarkannya. Tatapan Chen Lai berubah menjadi niat dan dia berkata, apakah ada obat roh tingkat dewa? Luo Sheng berulang kali mengangguk dan berkata, sudah. Ada beberapa. Chen Lai dan Chen Jian bertukar pandang dan tersenyum.